sama Abang Syariski. Halo Abang, kasih halo dong sama Sobat Kencar. Halo, halo, halo. Boleh perkenalan diri Bang? Boleh? Oke. Saya Syariski Alhuda Prawira Ginting, semester 6, kuliah di Cutnyadin. Oke, mantap. Jadi hari ini tuh kita bakalan ngomong tentang kebetulan kita di Gen Z ya Bang. Oh iya, Gen Z lah, Yang betul lah, pastinya kalau orang bilang nih Gen Z ini selalu out of the box. Oh iya? Ada aja yang apa sih namanya, ada aja tingkah lakunya yang benar-benar di luar naral atau dibilang di luar nurul. Nurul ya. Iya, Nurul. Cantik juga Nurul. Ya. Terus? Jadi hari ini tuh kan banyak banget ya sekarang Gen Z ini mikirin tentang pengeluaran tambahan, bukan, tapi pemasukan tambahan. Apalagi nih kita sebagai mahasiswa pastinya pasti setelah lulus kuliah kita bakalan juga mau mendapatkan pekerjaan ya Bang. Betul, Tapi betul. sebelum kita dapat pekerjaan yang benar-benar real untuk kita pasti juga mau mencari pengalaman pada saat kita menjadi seorang mahasiswa. Jadi Abang bisa cerita nggak gimana awal-awal Abang mau kayak aku kayaknya nih butuh nih butuh nih pemasukan tambahan, mau jadi apa gitu. Gimana awal-awal Abang mau sebagai Gen Z untuk pemasukan tambahannya gimana Bang? Oh iya, awal mula kenapa mau nyari duit lah kalau Iya. iya, padahal lagi sibuk-sibuknya kuliah, cuman Betul. kenapa gitu loh, apa Iya. yang membuat aku itu pengen nyari duit. Iya, apa faktornya Bang? Jadi faktornya kayak gini, ini aku cerita background aku dulu lah ya. Boleh. Aku tahun kelahiran 2002, tamat aku itu 2020, tamat SMK. Nah, jadi tamatan aku itu tamatan COVID lah kalau bisa dibilang. SMK Bang, jurusan apa? Jurusan TKJ. TKJ. Ya itulah, walaupun pas SMK itu memang jarang masuk, cuman alhamdulillahnya sekolahnya itu ya walaupun jarang masuk cuman naik kelas lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi 2020 tamat ya kan? Iya. Tamat. Itu tamat COVID. Ya memang di situ krisis ekonomi lah segala macam. Benar. Ya, sedangkan bapak saya itu kerjanya sebagai tour guide lah di Kuala Namu gitu kan. Jadi pas COVID hari itu ya memang orang bule itu kan nggak masuk ke Medan segala macam kan, jadi ya pemasukan nggak ada lah ya. Terpaksa lah, mama saya juga kan banting tulang segala macam. Dari situlah motif saya itu memang nggak pengen sama sekali kuliah, cuma nyari duit. Itu awal mula saya kerja itu 25.000 tuh gaji saya kerja sebagai ini apa namanya, tukang masak di ayam penyet pinggir jalan itu. Jadi pertama kali pekerjaan Abang itu pada saat Abang umur berapa pada saat itu? Itu umur 18 tahun kalau nggak salah. 18 tahun. Oh, dengan gaji 25.000 per hari. Hari. Itu startnya itu jam 5 sore sampai jam 1 malam. Oh, malam juga ya Jadi Bang. makanya ya faktor ekonomi lah, faktor keluarga segala macam, nggak mau membebani orang tua, yang penting bisa makan lah ya kan. Iya, Yang penting bisa makan. Baru ya terus itu 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan itu kerja lagi dari air galon. Oh Dari air iya. galon. Memang dari pribadi sendiri ya, memang nggak pengen aja nggak punya duit sama sekali gitu ya. Supaya bisa makan aja lah, intinya supaya bisa makan. Tapi kayaknya memang faktor Supaya bisa semua Gen Z makan. itu walaupun yang penting ada pemasukan tambahan Iya. lah please gitu ya kan. Betul. Terus selanjutnya Bang? Terus kita singkat aja lah ya kan. Iya. Itu di 2023 ada mama sendiri tuh nyuruh kuliah. Sebenarnya kalau dari diri pribadi nggak ada sama sekali. Kayak ya udah lah gitu kerja ya. aja gitu, kerja aja. hari itu udah lumayan juga, alhamdulillah, kerja narik air galon kan segala macam itu satu hari kalau nggak salah 80.000 90.000 udah alhamdulillah insyaallah dapat. Cuman kata mama ya adalah udah bagus perekonomian keluarga, covid pun udah selesai, orang bule pun udah sering datang juga kan. Ya udah disuruh kuliah, mau nggak mau kuliah lah kan, mana tahu dapat keberkahan dari kata orang tua kan. Iya, Ya udah kuliah aja. Kemudian lanjut Kemudian kuliah. itu kan lanjut kuliah, memang aku sama bapak ini kurang dekat. Oh, kurang Iya, dekat. sama bapak kurang dekat. Jadi adalah satu kondisi di mana nggak bisa aku terangkan lah. Memang aku tuh agak itu sama bapak. Jadi aku ngerasa pengen aku itu berpenghasilan lagi walaupun aku sambil kuliah, nggak mau bergantung sama orang tua. Iya. Dari situ awal mulanya aku itu coba-coba main affiliate segala macam. Oh, affiliate yang di TikTok. Shopee juga. Iya, Shopee juga. Kayak boncos ya kan, cuma Iya sih. boncos. Karena itu kayak mana sih awal modalnya kita
dari kita kan. Terus itu cepat kita aja. coba-coba, ternyata nggak banyak yang minat. Iya, nggak ada minat, nggak ada yang beli sama sekali lah produk awal. Karena aku udah affiliate memang nggak tertarik, entah muka awal yang jelek, entah apa nggak tahu. Iya mungkin ya, karena Nggak itu jauh. iya butuh ekstra juga Iya. sih, dan butuh kesabaran juga. Padahal awak udah ngerasa diri awak ganteng, cuma orang lain anggap jelek nggak apa kan? Ya gitulah. Iya sih. Ada. Tapi sebenarnya kalau cuman modal tampang sih sebenarnya iya bisa. Ganteng awak. Iya. Ini memang kan. Cuman kadang kalau setelah dipikir-pikir itu kalau menjadi seorang affiliate ataupun influencer itu benar-benar butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran supaya bisa menjadi ya terkenal gitu. Karena banyak juga cerita-cerita dari influencer yang udah terkenal nih di TikTok ya, mungkin selebgram, kayak butuh berapa tahun dia bisa sampai saat ini sekarang ini. Iya. Itu sih bang. Betul, Ya kan? betul. Jadi selanjutnya gimana lagi? Nah, selanjutnya gini. Jadi kan itu 2026 kalau nggak salah. 2025 itu semester naik semester 6 ke atas semester 5 kalau nggak salah itu. Yang itu libur kalau nggak salah 2 bulan sampai 3 bulan. Iya. Di situ aku memutuskan kan aku kan satu kondisi nggak ada sama bapak. Jadi aku nggak mau bergantung duit dari orang tua. Karena Jadi ya rasa malu, rasa gengsi aku tinggalkan semua. Yang paling gampang dan paling cepat dapat kerjaan selagi mahasiswa dan bisa kayak ngatur waktu kuliah sama kerja itu sales. Iya, aku bisa menjamin anak mahasiswa ini kalau mau jadi freelancer itu yang pasti diterima dan cepat itu jadi sales itu pasti diterima. Cuman dari kebijakan perusahaannya memang ada 3 bulan nggak jualan sama sekali itu di cut off. Iya. Ya jadi aku itu kerja sales dulu mau nggak mau terjunkan bisa sambil kuliah bisa sambil kerja. Kerja salesnya gimana bang? Kerja sales dia mahal. Dia mahal. Oh, jadi udah dari tahun 2020 udah banyak ya Iya. tahapan-tahapan abang kayak nemuin kerjaan ini, kerjaan itu, gitu ya bang. Betul. Jadi setelah sales itu berjalan, gimana sih abang? Kayaknya kan kalau dari Ale ya, kalau sales itu apalagi untuk orang yang introvert, pastinya kayak agak susah karena kan memang harus betul-betul harus paham apa yang kita jual, terus tuh harus meyakini si customer dengan produk-produk yang akan kita jual. Jadi gimana sih abang meyakini sama customer kayak ini bu barangnya bagus apa segala macam, itu gimana bang? Yang pasti jangan bohong. Iya, real. Jangan yang real aja, Sesuai sesuai aja. dengan produk knowledge-nya aja lah gitu. Baru sesuaikan dengan kayak kenyamanan dari konsumennya. Yang penting dia merasa nyaman sama kita bisa kayak totalitas lah dalam membantu dia, baru ngasih tahu segala macam ini itunya ya udah dia mau juga tanpa pun dia minta diskon segala macam mau dia kalau udah nyaman. Iya ya. Itu aja. Berarti yang pertama kali kita tuh harus buat customer konsumen nyaman ya dengan kita. Iya, memang awal-awal memang harus buat nyaman dulu ya bang. Iya, itu juga cinta pun gitu. Terus menjadi sales ini pasti ya mungkin lah dari awal abang sampai dari apa bang yang pekerjaan pertama tadi Dari 2020 Iya. itu jual ayam penyet. Jual ayam penyet gitu kan, itu ikut abang semua orang gitu. Iya. Ikut sama apa sih bang tantangan yang abang hadapi dari awal abang meniti karir ya bisa dibilang. Meniti karir, tantangannya rasa malu kan pasti. Rasa malu. Kalau misalnya kita sendiri nggak bisa ngelawan itu ya udah nggak makan gitu loh, maaf kata. Kalau untuk diri sendiri, ya kalau anak sekarang kan mahasiswa contoh privilege-nya kan orang tua. Iya. Coba bayangkan ke depannya nih, kita nggak ada orang tua. Kalau kita malu ini nggak gerak sama sekali nggak bisa makan kan enggak kan? Terpaksa harus kita lawan. Iya Kita benar. bantu juga. Berarti benar-benar kayak satu hal yang harus kita hadapi adalah diri sendiri. Iya, diri sendiri. Rasa gengsi, Betul. malu, Pas overthinking juga. overthinking. Iya. Overthinking itu kayak mana bang? Jangan terlalu berpikir berlebihan. Contoh nih, kayak hari itu 2026 lah kalau nggak salah. Ini kan sama sekali udah resign dari sales nih kan, Iya. ada problem segala macam. Itu kapan ada balik dari luar negeri nih, balik dari luar negeri, baru memang ada rencana untuk buat usaha segala macam lah. Itu Iya. salah satu usahanya itu buat beli komputer, bikin live streaming. Iya. Nah, itu kadang terbenak nih kan, ini kalau misalnya kayak gini nanti suatu masalah kayak gini kayak mana itu yang menghambat loh, nggak mulai jadinya. Itu yang mulai aja dulu, yang penting ada basicnya untuk udah tahu kita ilmu itu, intinya mulai aja, jangan takut untuk mengeksplor, mulai aja dulu. Oh gitu ya. Ya terakhir alhamdulillah kak. Yang penting mulai aja dulu. Iya. Karena memang banyak kadang kan enggak pun alia pun dalam diri sendiri kadang kayak aduh mau ngambil ini kebanyakan mikir, jadinya lama-lama udah lewat akhirnya nyesel.
Ya tapi ini balik ke diri pribadi ya. Iya. Kalau ini dari segi saya pribadi itu sih nggak terlalu mau banyak mikir yang nggak penting ke depannya. Yang penting kan kita belum tahu ke depannya kayak mana, udah lakukan aja dulu. Kalau ini Oh, diri iya. aku diri pribadi ya. Hmm. Kalau aku cenderung kayak gitu sih Pak. Nanti kayak ya udahlah, mulai aja dulu, nanti kedepannya nanti lah itu ya, nanti iya. lah itu ya. Oke, kayak mungkin sekarang ini apa kegiatan abang? Karena kan tadi abang udah bilang udah berhenti jadi sales, sekarang jadi live streaming itu. Streaming. Oh, jadi abang gimana bagi waktu antara live streaming, abang kuliah, sekarang juga kita beasiswa gencar, itu gimana abang bagi waktunya? Mungkin rutinitas abang lah sehari-hari. Alhamdulillah kuliah saya kan ini kan swasta, Iya. swasta. Walaupun kerjaan aku kan freelance, Iya. sampingan. Jadi ya enak aja gitu, enak aja untuk membagi antara waktu kuliah sama waktu kerja. Sengaja memang nyari kerjaan itu yang nggak mengganggu waktu kuliah. Iya betul, Iya. itu paling utama sih. Yang utama. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan. Nah, kalau untuk anak negeri kan nggak tahu kita dari Iya, segala macam. heeh. Kalau orang swasta, Jadi gimana rutinitas sehari-hari? rutinitas sehari-harinya udah pagi nge-live, siang kampus kan. Oh, Siang kampus. jadi menyesuaikan aja ya. Iya, Bang? cuman kadang kalau ada panggilan kegiatan dari beasiswa, Iya. terpaksa live, tinggal aja dulu gitu kan, Iya. dia nggak datang. Berarti ada lah masing-masing prioritasnya ya Bang, Iya. setiap harinya. Cuman kalau untuk prioritas yang pasti unik lah. Iya, pasti duit juga sih sebenarnya. Tapi ya pasti kita juga harus mengatur waktu mana yang duluan prioritas, mana yang benar-benar lebih diutamakan untuk dilaksanakan duluan ya Bang. Iya, betul. Jadi pas kan itu aku bilang tadi streaming itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam lah ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu Bang, apakah ada perbedaan viewers gak? Misal kalau pagi kayaknya lebih banyak viewers malam gak sih? Jadi kayak abang selalu kadang malam gitu. Iya, Gimana? Itu ngaruh. Ngaruh. Karena kan kita ngambil datanya kan, kebanyakan orang main HP itu kan waktu dia senggang, nggak ada kesibukan. Iya, Kalau kita bisa ambil dalam satu hari itu, misal nih, sebelum dia berangkat kerja itu kebanyakan orang megang HP kan. Iya, Nah, sebelum benar. berangkat kerja, baru pun dia saat istirahat. Iya, jam saat istirahat 12. kerja segala macam. Baru pas dia memang lagi udah pulang kerja segala macam, Iya. udah waktu tenang-tenangnya di situ. Cuma kalau di live streaming ini nggak kayak gitu. Oh. Cuma kalau untuk buat konten oke lah, untuk mengupload segala macam. Menurut Iya, aku pribadi, iya, menurut aku pribadi, timingnya, iya, menurut aku pribadi ya, sesuai dengan upload video pelajari. gitu kan. Iya. Cuma kalau untuk live streaming selama ini yang berdasarkan pengalaman aku Iya. yang udah aku jalankan itu mau jam berapa pun aku nge-live. Ya udah selagi akunnya bagus, pembawaan kita bagus, orang tertarik rame insyaallah. Ya walaupun kadang yang namanya TikTok ini kan pasang surut ya. Pasti. Pasang surut. Iya. Iya, kadang dia rame, kadang enggak walaupun di jam yang sama. Oh, Itu berarti- kadang faktor mempengaruhinya bisa aja, entah kayak aku nih streamer game kan bisa dari game, bisa dari akunnya, performanya ada turun segala macam. Nah, itu. Oh gitu, jadi ada kira tadi kalau misalnya abang pagi gitu kan, karena kebanyakan pagi kan orang pada kerja, sekolah gitu, apakah viewersnya menurut ternyata sama aja? Sama Cuma aja. kan Kalau pasti dari ada streaming ya ini pasang- berdasarkan pengalaman aku pribadi. Kalau dari streaming, dari live enggak terlalu signifikan lah pengaruhnya. Oh Nggak gitu, ada. jadi benar-benar bisa lah ya dalam 24 jam Ah. itu kita pilih salah satu untuk. Iya. Jadi abang setiap hari gitu viewers, setiap hari abang live. Setiap hari. Cuman terkecuali lah ini. Kalau misalnya ada kendala kayak semalam kan hujan deras angin kencang nih kan. Oh, iya. Jadi tiang wifi-nya tuh kena hantam sama pohon, Oh, putus mati. jadi mati lah memang nggak dapet duit lah punya macam ya kan. Itu adalah salah satu faktor tantangan dia Iya. ya. Berarti jaringan juga jadi Oh faktor iyalah. tantangan lah ya bang. Jaringan iyalah. Kalau nge-lag, aduh nggak bisa Iya, nih. heeh. Orang pun nontonnya, aduh nge-lag ini. Kayak mana nih mau nonton lagi seru-serunya gitu ya. Oh, jadi salah satu faktornya adalah juga jaringan, apalagi jaringan wifi. Duh. Jadi sekarang ini berarti abang lagi sibuk-sibuknya lah ya Iya, streaming. Jadi alhamdulillah. abang sekarang semester berapa? Setengah. Berarti mau semester 7 ya? Insya Allah. Insya Allah. Oh, aduh keren banget sih bang bisa live streaming terus banyak juga dan juga waktunya lama juga ini kan 2026 dan dari 2020 abang runtutannya selama 6 tahun itu udah ngejalanin beberapa pekerjaan Iya, gitu iya. ya. Dan yang pastinya adalah salah satunya kita tuh mulai aja dulu. Iya, pasti. Mulai aja dulu,
harus melawan diri sendiri, jangan kayak terlalu banyak mikir lah ya bang. Tapi ini ya, maaf ya, di sini ya. Pertama memang kenapa tertarik di dunia streamer ini, ada juga kawan sebelumnya, ada juga kawan yang memang dia tuh terjun di situ. Ya alhamdulillah, masya Allah, memang penghasilan itu yang kamu tengok itu luar biasa kali gitu kan. Jadi itulah yang terpressure sama kami kan, kayak buat kayak gini juga seru nih kalau dapat segala macam. Cuman kami lihat dari segi hasilnya doang. Kami nggak tahu dia ngerintis itu kayak mana. Pas udah kami dalam, kami terjun ke situ memang mau mampus kan. Betul. Iya. Itu sebulan pertama itu ya Allah, dari segi akunnya kena pelanggaran, pas pelanggaran penghasil $0,00 lah kalau bisa dibilang itu. Tapi memang itulah intinya, jangan pernah berhenti, konsisten belajar, evaluasi terus, gas terus, insya Allah. Jadi itulah. Kalau nggak salah ini aku kerja sama kawan apa itu streamer itu 6 bulan 5 bulan kalau nggak salah 5 bulan kan. 5 bulan. Dia mau merintis juga ya? Iya, sama-sama merintis kami di tempat dia. Aku memang dapatnya itu 50% dari dia karena kan dia yang punya modal, dia punya komputer segala macam. Itulah di bulan kedua lah meledak nih. Bulan kedua meledak, baru bulan ketiga ya itulah meledak segala macam. Alhamdulillah terkumpul modal, baru beli sendiri. Alhamdulillah. Barulah bulan semalam lah, alhamdulillah. Abang sendiri. Jadi benar tadi dari awal kita bilangnya, kalau kayak live streaming, kayak pokoknya berhubungan lah sama yang ada media sosial tuh benar-benar harus merintis, harus sabar, yakin dan konsisten bahwasannya nanti suatu saat nanti bakalan meledak, bakalan menjadi sumber mata pencaharian ya, mesti tepatnya. Cuman di sini orang kadang nengok dari hasilnya doang, itu kayak mau menjadikan itu kerjaan, kayak dipatokan menjadi kerjaan tetap. Cuma saran aku pribadi selaku aku streamer, menurut aku jangan sampai ini dijadikan kerjaan tetap. Kalau misalnya ada kerjaan tetap, cuma ada modal lebih, ini jadikan sampingan tambahan. Iya betul. Double income lah ceritanya. Iya betul. Karena juga nggak selamanya juga kalau jadi kerja, karena nggak menentu juga sih ya. Karena penghasilannya itu nggak tetap. Contoh maaf kata ini, kalau misalnya kerjaan yang kita itu kan gajinya memang udah ditakar setiap bulan. Iya. Jadi kayak makan kita itu udah aman lah. Ini kadang kan kita nggak tahu apa problemnya dalam TikTok ini, bisa aja nggak penghasilan, apalagi yang baru mulai segala macam kan. Takutnya itu kena mental. Betul, itu ngaruh sama mental karena modalnya besar untuk beli PC segala macam itu. Jadi bang, setelah abang juga udah udah banyak lah pekerjaan-pekerjaan yang abang selami gitu. Apa sih bang tips-tips untuk sobat gencar yang mungkin lagi bingung nih atau gimana, kayak apa sih yang harus kita persiapkan? Setidaknya basic aja deh, basic aja untuk basic yang umum gitu untuk bisa kita miliki, para Gen Z miliki, supaya nggak takut dan yakin bahwasannya nggak salah kok kita untuk freelance atau apa, atau yang lagi bingung, aduh aku mau freelance tapi gimana ya gitu. Betul. Intinya belajar cari tahu apa yang sebagai sumber penghasilan, cari tahu itu cara dapatnya kayak mana. Betul. Kalau nggak belajar nggak akan tahu itu. Betul. Berarti harus tetap belajar, apapun apanya mulai dan belajar. Jadi kita kalau udah dapat gitu ya bang, tinggal mulai belajar terus konsisten ingin dapat hasilnya ya bang. Waduh, paten banget. Kita tuh memang harus konsisten. Pastinya itu untuk mulai belajar konsisten hingga kita dapat hasilnya. Terima kasih banyak ya bang, dari banyak cerita-cerita bang dari tahun 2020, bukan waktu yang singkat, selama 6 tahun menyelami banyak pekerjaan sebagai MC dari awal hanya untuk mau bekerja saja, tapi dapat alhamdulillah rezekinya bisa kuliah juga. Jadi masya Allah, alhamdulillah semuanya terlaksana dengan. Karena kan gini kan balik lagi visi YBMPL kayak gitu kan, dari muzaki menjadi mustahil ya kan. Mungkin awal hari itu lagi seret-seretnya butuh uang ya kan. Alhamdulillah kan dapat dari gencar. Alhamdulillah, baru nggak mungkin lah pengen bertahan terus jadi muzaki ya kan. Aku pengen jadi mustahil juga. Itu galak memang YBMPL ini ya. Mantap Mantap sekali. Ternyata banyak sekali cerita-cerita dari para beasiswa gencar ini, dari berbagai latar belakang yang sangat-sangat berbeda, dari pengalaman yang juga sangat-sangat berbeda. Jadi benar-benar kita di sini tuh
kayak belajar juga sesuatu yang baru, kayak oh aku baru tahu ini loh, oh aku baru tahu ini, jadi benar-benar mantap sekali. Tapi terbalik tadi. Apa? Dari mustahil menjadi mustahil. Oh iya. Emang gitu lagi, siapa manusia itu nggak luput dari kesalahan ya, Oh, guys. guys. Kayak gitu dia. Wajar, manusia bos, bukan lagi ya. Cuma lagi. Oke. Aduh, terima kasih ya Bang. Kita udah banyak-banyak cerita dari Abang 6 tahun meniti karir, menyelami beberapa kerjaan. Yang penting mulai aja dulu, tetap belajar dan konsisten hingga kita dapat hasilnya. Jadi jangan terlalu banyak mikir-mikir kayak gimana mulainya, jangan terlalu banyak ini juga gimana ke depannya ya. Gas aja, gas. Gas saja, yang penting mulai aja dulu. Terima kasih Bang Syariski hari ini udah bagiin cita-citanya. Semoga Sobat Gencar bisa langsung kalau ada peluang langsung gas aja. Gas aja. Oke. Terima kasih buat Sobat Gencar yang sudah menonton kami, sudah melihat, gimana ya? Sudah ngikutin kita sampai di akhir. Saya Alia Fadila dan Syariski Al-Huda Prawira Ginting. terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.